Kali ini, lokasi KKN saya berada di RW 3 Kelurahan Bendan Duwur. Lokasinya cukup strategis, dan wilayah ini memiliki pemandangan yang luar biasa. Salah satu pemandangan yang akan saya tunjukkan adalah sungai. Nah, ini dia sungainya, indah sekali bukan? Namun, kebersihan sungai ini harus terus kita jaga ya. Beberapa warga banyak yang menggantungkan ekonomi mereka melalui menjual kebutuhan sembako. Ada juga loh yang membuka pusat tempat les bagi anak-anak di sekitar. Selain itu, ada juga yang membuka usaha depot air minum. Cukup banyak usaha dan pekerjaan yang ada di masyarakat Bendan Duwur. Halo teman-teman semua, saya Elizabeth Huta Barat. Saat ini saya sedang berada di lokasi KKN RW 3 Kelurahan Bendan Duwur. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut soal RW 3 Bendan Duwur, ikuti terus ya kegiatan saya hari ini. Oke, kita masuk ke permasalahan wilayah yang ada di RW 3 Kelurahan Bendan Duwur. Salah satu sumber ekonomi masyarakat sekitar adalah dengan berjualan. Ada yang membuka usaha kedai makanan, ada yang jualan sembako, ada yang jualan depot air minum, dan beberapa usaha sampingan lainnya. Tujuannya mereka juga macam-macam. Ada yang memang penghasilan utamanya dari berjualan itu, ada juga yang memang mau berjualan cuma untuk cari penghasilan tambahan aja, atau ada juga loh yang hanya mengisi kegiatan mereka dengan berjualan. Nah, tapi permasalahannya, masyarakat sekitar belum memanfaatkan sosial media semaksimal mungkin untuk mempromosikan produk atau jasa mereka. Sayang banget kan kalau mereka belum memanfaatkan media sosial dengan baik. Karena itu, nanti akan disebarkan modul soal digital marketing. Harapannya setelah mereka membaca modul ini, masyarakat menjadi mengerti cara bagaimana mempromosikan produk mereka dan memanfaatkan sosial media sebaik mungkin. Nah, permasalahan kedua adalah sampah. Masih banyak sampah yang ada di sekitar sungai di RW 3 Bendan Duwur ini. Kami membersihkan sampah-sampah tersebut sehingga sungainya jadi kelihatan lebih bersih. Tuh. Nah, sampah-sampah tadi kami kumpulkan lalu kami bakar, dan harapannya gak ada lagi ya masyarakat yang masih membuang sampah di sekitar sungai. Kan jadi enak dilihat kalau sungainya bersih kayak gini. Nah, daripada sampahnya dibuang ke sungai, lebih baik sampah-sampah tadi itu dikumpulkan. Misalnya ada botol-botol plastik atau kaleng-kaleng, itu dikumpulkan jadi satu, lalu dikilokan dan dijual. Bisa menghasilkan duit deh. Nah, kalau untuk ekonominya kan memang agak menengah ke bawah. Di sini geografisnya juga dikelilingi sungai. Itu kendalanya kita kan tanah yang kita punya itu bagian besar berarti kan bukan bisa dibuat untuk KM gitu, hasilnya cuma kecil karena kalau di pemerintahan kota itu maksudnya daerah memang wilayah sungai itu. Nah, permasalahan yang lain masih ditemukannya jentik-jentik nyamuk di sekitar penampungan air warga. Seperti yang kita ketahui, nyamuk Aedes aegypti cenderung berkembang biak dan hidup di sekitar pemukiman rumah, seperti di tempat yang terdapat banyak penampungan air jernih maupun yang kotor, dalam bak mandi, dan kentong yang menjadi sarang berkembang biak mereka. Kami bersama dengan Bu RW melakukan sidak ke rumah-rumah warga untuk memperhatikan dan menilai kualitas air yang ada di rumah-rumah warga. Ya, cukup mengagetkan. Ternyata masih banyak rumah-rumah warga yang airnya ya terdapat banyak jentik-jentik nyamuk. Kira-kira kandungan vaksin di dalam apa aja biar masyarakat itu kadang-kadang kan takut gitu. Nah, saya sendiri
Nah, ini lagi sosialisasi online di grup RW3 Bendan Duwur nih guys. Aku sosialisasi soal vaksin dan vaksinasi. Mulai dari apa itu vaksinasi, terus pengertian vaksin itu apa, lalu apa vaksin itu obat, dan pentingnya vaksinasi, masuk ke kandungan vaksin itu apa, bagaimana cara kerja vaksin dalam tubuh, terus edukasi soal jenis-jenis vaksin, lalu apa sih efek samping yang kita rasakan ketika setelah vaksin, terus hubungan vaksin dengan herd immunity, serta hal apa saja yang harus dilakukan sebelum dan sesudah vaksinasi. Wih, antusias nih orang-orangnya di dalam. Banyak yang nanya, ada yang nanya, boleh nggak sih setelah vaksin minum air kelapa? Ada juga yang tanya, kalau hipertensi, darah tinggi bisa nggak ya melaksanakan vaksinasi? Tuh, antusias ya ternyata warga-warga Semarang untuk ikut serta dalam program vaksinasi COVID-19. Nah, ini program saya yang kedua, soal digital marketing. Jadi, mengedukasi soal strategi pemasaran produk di era pandemi. Jadi bisa menghasilkan duit walau di rumah aja. Harapannya sih basic digital marketing ini bisa digunakan oleh ibu-ibu PKK atau kaum muda yang menjalankan bisnis online. Tuh, cukup lengkap ya. Semoga membantu. Semangat. Nah, selanjutnya kami membersihkan sungai yang ada di RW3 Kelurahan Bendan Duwur. Maksudnya pinggiran sungainya guys, karena banyak sampah. Tuh, kalau dibersihin kan enak, kelihatan lebih bersih sekitar sungainya. Bisa nih dimanfaatkan untuk destinasi wisata. Wah, rajin ya. Wah, lumayan banyak kan sampahnya. Ada itu 1 ton. Wow. Nah, lanjut lagi nih, gotong royong. Jadi ini lebih sapu-sapu gitu ya di sekitar taman-taman kecil yang ada di RW3 Kelurahan Bendan Duwur. Wih, semangat. Nah, mantap. Nah, sampah-sampah tadi yang udah dikumpulkan dibakar guys. Tuh, bersama Pak RW3 Kelurahan Bendan Duwur. Indah ya pemandangan. Keren. Sungai ada di RW3 Bendan Duwur nih guys. Ya, itu dia tadi hal-hal yang kita lakukan selama di RW3 Kelurahan Bendan Duwur. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau membentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, bertabur awan, oh indah pemandangan. Saya mungkin ya itu banyak cuma sekali walaupun memang kalau dilihat sekitar belum belum mengenal KKN yang panjenengan lakukan selama ini kan, untuk masyarakat mungkin ya belum banyak masukan gitu ya kan. Mungkin kedepannya nanti setelah dengan nanti dari terus sampai ke masyarakat sesuatu yang bisa membantu masyarakat. Harapan saya untuk anak-anak KKN sebetulnya kalau masa pandemi seperti itu saya kira ya kurang maksimal ya. Kalau yang dulu itu kan
sebelum sebelum corona kan langsung anak-anak dari macam-macam kan langsung setiap hari setiap minggu. Waktu dengan ini kan karena kendala ada corona ya kita aja kita kan jadinya untuk terjun langsung ke masyarakat kan nggak ada ya, malah nggak ada. Pendapat kami mengenai penjenengan KKN selama di RW 3 sangat baik, walaupun Pak RW sendiri mengkritik pedas dengan jenengan guys, tapi kita kesimpulannya akhir ini, tahun ini, pandemi ini, itu yang perlu diperlukan tuh istilahnya mujizat dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka pandemi ini sudah lama sekali, 2 tahun, banyak sekali warga yang patah semangat ya, semangat hidup, tidak semangat untuk mencari nafkah karena pandemi ini. Jadi diharapkan panjenengan itu bisa memberikan terobosan-terobosan mengenai apapun, apalagi dalam hal mental, pengembangan mental masyarakat. Sekian diskusi kami bersama dengan Pak Cipto dan Pak Subagio selaku tokoh masyarakat dan Ketua RW 3 Kelurahan Benda Duwur. Terima kasih telah mengikuti kegiatan KKN kami selama hampir 2 bulan ini. Semoga teman-teman tetap semangat dan salam sehat.